Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwah sekalian dan akhwat, anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah, hafizana wa hafizakumullah. Tentang taubat. Ternyata sebagian dari perilaku manusia ada yang bersifat wajar dan kewajaran yang dihukumi mubah. Tidak berdosa ketika seseorang ingin melaksanakannya, ternyata bisa berubah menjadi sifat terlarang pada saat tindakan dan aktivitas itu berlebihan. Termasuk yang sering ditegur dan diingatkan di dalam syariat adalah ketika seseorang semangat untuk mengumpulkan dunia. Dalam hadis yang kita pelajari disebutkan tentang realita itu sekaligus sebagai solusi agar seseorang berada pada jalur tengah dan yang ideal. Seseorang ketika memiliki harta, kalau seandainya dia bisa memanfaatkannya, maka itu adalah hal yang baik. Seperti kita sebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, ni'mal malus salih li rajulis salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang baik, yang jernih, bersih, dan dimiliki oleh orang yang baik. Tentu seorang ketika bersedekah juga harus proporsional. Tidak boleh terlalu berlebihan sehingga dia akan menyesal, hartanya sudah pergi, pahalanya tidak ada. Atau dia menyia-nyiakan orang yang lebih dekat dengan dia, lebih wajib diberikan nafkah, lalu dia sia-siakan mereka gara-gara dia ingin untuk bersedekah. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Hamba-hamba Allah ibadur rahman, mereka adalah orang yang apabila bersedekah mereka tidak berlebihan, tidak terlalu banyak foya-foya dengan bersedekah, diberikan dengan sebanyak-banyaknya dan tidak pelit, akan tapi mereka mengambil jalur tengah. Ini menunjukkan bahwa harta ada manfaatnya. Besar sekali manfaatnya pada saat seorang bisa memberikannya pada lokasi yang tepat, termasuk dalam nafkah keluarga. Dalam Sahih Muslim disebutkan, dinarun anfaqtahu ala ahlik wa dinarun tu'tiqu bihi raqabah wa dinarun tunfiquhu fi sabilillah afdaluha ad-dinaru alladhi anfaqtahu ala ahlika, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Harta dinar yang kau berikan untuk nafkah keluarga, kemudian ada 1 dinar yang kau berikan untuk membebaskan budak, ada yang kau gunakan untuk sedekah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih afdal, istimewa dan utama adalah apa yang engkau jadikan sebagai nafkah keluargamu. Maka nafkah itu merupakan sebuah ibadah. Maka hendaklah seorang muslim tidak membuang waktunya, hartanya begitu saja, akan tapi dia ihtisab. Dia berupaya untuk menggapai pahala Allah Azza wa Jalla dengan pekerjaan yang sedang dijalani, agar waktu ini tidak sia-sia, usaha kita juga tidak sia-sia, umur kita, bahkan keluarga kita bukan hanya sekedar melewati nasib saja. Kita pernah kecil, kemudian menjadi muda, kemudian tua. Setelah itu kita meninggal, nanti akan dilanjutkan anak yang kecil, kemudian beranjak dewasa, tua, kemudian meninggal, dan sudah menjadi kewajiban dia memberikan nafkah. Tidak sekedar itu. Akan tapi kita ingin menjalani ini dengan sebuah ibadah untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Azza wa Jalla. Dan secara umum, sedekah akan menjadi penyebab harta seseorang barakah dan akan didoakan oleh malaikat. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min yaumin yusbihu fihi al-ibad illa malakani yanzilani yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqul al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah setiap hari bergulir melainkan ada 2 malaikat yang Allah turunkan dan mengatakan, salah satu dari kedua malaikat itu, ya Allah, berilah orang yang telah bersedekah dengan ganti yang lebih baik. Sementara malaikat satunya mengatakan, ya Allah, jadikan orang-orang bakhil yang tidak mau bersedekah agar hartanya tidak berbarakah atau hartanya sirna dan habis begitu saja. Intinya, ini merupakan realita yang terjadi di masyarakat pada saat menjadi tabiat dan kewajaran kita suka dengan mal, suka dengan harta, dengan kekayaan, dan itu seperti kita katakan ada sisi kewajaran, ada sesuatu yang lumrah dan manusiawi. Akan tetapi pada saat seseorang sampai pada level dan tingkat lupa kepada akhirat, sampai berlebihan, maka pada saat itu kita perlu memperbaiki diri. Kita perlu bertaubat. Dan dalam hadis disebutkan, wa yatubullahu ala man tab. Allah akan mengampuni orang-orang itu kalau seandainya dia betul-betul bertaubat. Dan di dalam Al-Quran dikatakan, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Dan aku adalah zat yang maha pengampun untuk orang yang akan bertaubat, untuk orang yang beriman dan beramal saleh, kemudian dia berusaha untuk menempuh jalur hidayah. Sehingga intinya tidak ada dalam syariat perintah untuk meninggalkan dunia
mencampakkan atau menyia-nyiakan. Akan tetapi kita ingin melaksanakan syariat dengan kekayaan yang Allah berikan dan titipkan kepada kita semua. Dan inilah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyatakan yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim. Allah Azza wa Jalla ingin memberikan petunjuk kepada kalian, memberikan hidayah terhadap kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian, dan Allah ingin menerima taubat kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Sekalipun banyak orang-orang yang ingin menyesatkan kita, Allah Azza wa Jalla menyatakan wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Allah ingin menerima taubat kalian, akan tapi orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya ingin membuat kalian seperti mereka, menyesatkan kalian sehingga melenceng jauh dari syariat. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk menerima kebenaran, menjauhkan kita dari kawan-kawan yang buruk dan lingkungan yang kurang bisa mendukung untuk beribadah kepadanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla meridai kita sehingga kita bisa melaksanakan taubat sebaik-baiknya. Allahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.